Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Khalid Khairuddin, NIM 18 2011 0057 dari kelas HKIB. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perubahan Gugatan guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diampu oleh Dr. Supriyadi MH. Yang pertama, pengertian gugatan. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui peradilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat dua pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat. Yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak tergugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat, tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatan dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya. Selanjutnya, pengertian surat gugatan. Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Selanjutnya, perubahan gugatan. Permasalahan selanjutnya mengenai gugatan adalah perubahan gugatan. Apakah penggugat boleh melakukan perubahan gugatan? Pernyataan ini mengandung dua sisi kepentingan. Satu segi, dalam kenyataan praktik dibutuhkan perubahan gugatan agar tidak mengalami cacat formil. Pada segi lain, memperbolehkan perubahan gugatan dapat mendatangkan kerugian kepada tergugat, bahkan bisa menimbulkan proses pemeriksaan terhambat yang dapat merugikan kepentingan tergugat. Perubahan gugatan diatur dalam pasal 127 RF yang berbunyi penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya. Dari bunyi pasal tersebut, jelaslah sudah bahwa perubahan gugatan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak penggugat hanya pada pengurangan tuntutannya selama perkara belum diputuskan oleh hakim atau sampai saat perkara diputus. Dari bunyi pasal 127 RV tersebut, di atas khususnya pada perubahan gugatan pengurangan tuntutan dalam kalimat sampai saat perkara diputus. Pengertian kalimat sampai saat perkara diputus dapat disimpulkan bahwa perubahan gugatan tidak terbatas pada sidang di pengadilan negeri saja, tetapi dalam pengertian yang luas dapat ditafsirkan bahwa perubahan gugatan khususnya pada pengurangan tuntutan terhadap tergugat dapat juga dilaksanakan baik pada tingkat pengadilan negeri, banding maupun kasasi. Jadi perubahan gugatan untuk pengurangan tuntutan sesuai dengan bunyi pasal 127 RV perkara khususnya pada kalimat yang menyatakan bahwa sampai saat perkara diputus. Dan dari bunyi kalimat tersebut secara yuridis tidak ada batasan khusus sampai pada tingkat peradilan mana. Apakah cukup di tingkat pengadilan negeri saja ataukah sampai pada tingkat banding maupun kasasi? Tidak jelas. Sehingga dalam praktiknya
pelaksanaan perubahan gugatan khususnya tentang pengurangan tuntutan dapat dilakukan baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung. Perubahan gugatan pembatasannya secara tegas menurut Pasal 127 RV hanya terbatas pada pengurangan tuntutan dan tidak diperbolehkan mengubah atau mengadakan penambahan gugatan pokoknya yang telah dimasukkan dalam petitum. Selanjutnya syarat-syarat perubahan gugatan. Meskipun peradilan menentukan syarat formil keabsahan pengajuan perubahan, MA dalam buku pedoman yang diterbitkan memuat persyaratan formil. Yang pertama, pengajuan perubahan pada sidang yang pertama dihadiri tergugat. Yang kedua, memberi hak kepada tergugat untuk menanggapi. Yang ketiga, menghambat acara pemeriksaan. Selanjutnya, batas waktu pengajuan perubahan gugatan. Mengenai batas waktu pengajuan perubahan muncul beberapa versi. 1. Sampai saat perkara diputus. Yang kedua, batas waktu pengajuan pada hari sidang pertama. Dan ketiga, sampai pada tahap replik duplik. Demikian paparan makalah dari saya. Untuk kesimpulan, gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui peradilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat dua pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat. Perubahan boleh diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak penggugat, hanya pada pengurangan tuntutan selama perkara belum diputuskan oleh hakim atau sampai saat perkara diputus. Dan perubahan gugatan tersebut tidaklah merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan atau pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat dan mudah, atau tentang perubahan tanggal, bulan, tahun dalam gugatan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.